Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Melsanda Intan Maulika dengan NIM K1002237. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang proyek warga negara yang tepat. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tutorial pembuatan produk akhir aku yaitu poster. Jadi di sini aku akan menjelaskan produk akhir aku yaitu poster yang sudah aku buat. Dan ini hasilnya. Oh iya teman-teman, sebelum kita melanjutkan video presentasi ini, aku ingin menjelaskan tentang apa itu etilen glikol. Jadi etilen glikol ini bukan sebagai pelarut dalam sirup, namun ini tuh bisa mengkontaminasi tapi dalam jumlah di batas amannya. Jadi itu kalau misalkan tidak melewati ambang batas aman, maka dia baik-baik saja. Tapi kalau misalkan sudah melewati batas amannya, maka itu berbahaya dan menyebabkan keracunan bagi anak, dan itu yang menyebabkan gagal ginjal pada anak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini aku ingin meluruskan bahwa gak semua sirup itu mengandung etilen glikol seperti itu. Baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwa gagal ginjal akut ini memiliki berbagai gejala, mulai dari gejala awal dan gejala akut. Untuk gejala awal ini akan timbul demam pada anak, terus ada muntah dan mual serta diare. Sedangkan untuk gejala lanjutnya itu ada gangguan jantung, terus nadinya itu cepat dan juga sesak nafas. Selanjutnya ada gejala ginjalnya yang rusak, yaitu mungkin nyeri pinggang, buang air kecilnya itu urinnya berwarna merah, dan juga dia volume urinnya tuh tidak banyak karena dia tidak sering melakukan buang air kecil seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi aku izin untuk memberikan contoh poster aku di layar HP ya. Jadi ini dia hasil poster aku. Di sini aku memilih judul yaitu bijak memilih sirup, waspadai gagal ginjal akut anak. Jadi di dalam poster ini aku memberikan informasi yang pertama, ini ada beberapa merek sirup, 5 sirup obat yang mengandung cemaran etilen glikol, dan ini sudah ditarik dari pasaran oleh BPOM. Dan selanjutnya aku juga memberikan informasi bahwa di sini tuh mengapa ditarik, karena di sini tuh kandungan etilen glikolnya itu melebihi batas ambang aman gitu. Jadi bisa menyebabkan keracunan pada anak seperti itu. Jadi di sini aku juga memberitahukan info bahwa ini ada beberapa gejala gagal ginjal akut pada anak, ada demam, batuk atau pilek, muntah, dan selanjutnya ada ada diare, sesak nafas, terus badan anak tuh mengalami kejang-kejang, dan juga dia susah untuk buang air kecil. Dan selanjutnya dalam poster aku juga memberikan informasi bahwa ada beberapa terapi non farmakologis atau tanpa obat untuk pengenanganan berdemam pada anak. Yang pertama itu mencukupi kebutuhan air minum dengan memperbanyak minum air putih, terus juga mengkompres dia dengan air hangat, dan juga gunakan dia dengan pakaian yang tipis-tipis. Nah, maka dari itu, atas ada beberapa kasus tentang sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, maka mungkin banyak dari masyarakat yang takut untuk mengobati anaknya dengan sirup. Maka dari itu, BPOM memiliki alternatif lain, yaitu dengan menganjurkan masyarakat untuk melakukan pengobatan dengan obat tablet, suppositoria, yaitu obat yang dimasukkan ke dalam dubur, dan juga bisa menggunakan puyer. Jadi teman-teman, di sini kita sebagai mahasiswa farmasi itu tidak boleh menutup mata akan hal ini. Kita sebagai mahasiswa farmasi itu mempunyai peran penting untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa tidak semua sirup itu menyebabkan gagal ginjal akut. Jadi teman-teman, di sini beberapa gejala yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut itu ada demam, diare, batuk atau pilek, sesak nafas, kejang, dan juga volume urinnya berkurang atau susah untuk buang air kecil. Namun tidak semuanya itu menyebabkan gagal ginjal. Demam belum tentu gagal ginjal, tapi gagal ginjal sudah tentu demam. Jika teman-teman Anda ataupun saudara Anda yang masih anak-anak menderita salah satu gejala yang saya sebutkan tadi, segeralah untuk melakukan terapi yang dapat dilaksanakan di rumah, seperti menjaga pola makan, menjaga hidup sehat, mengkonsumsi banyak air minum, serta jika dia merasakan demam, segera untuk dikompres menggunakan air hangat. Teman-teman, untuk mengetahui apa saja sih merek yang aman untuk dikonsumsi, itu bisa dilihat di websitenya BPOM dengan mengklik website yang sudah saya cantumkan di sini. Teman-teman bisa melihat sendiri-sendiri ya. Jadi ada beberapa merek yang aman untuk dikonsumsi.
Baiklah teman-teman, demikian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan baik dalam video maupun dalam poster yang telah saya buat. Semoga dengan adanya tugas proyeksi warga negara ini kita bisa lebih mengkritisi terhadap isu-isu yang ada di kehidupan bermasyarakat. Dan juga semoga dengan adanya tugas ini kita bisa lebih kreatif untuk membuat video ataupun proyek yang akan datang seperti itu. Dan semoga dengan adanya video yang telah saya buat bisa lebih mengedukasi teman-teman terkait adanya isu yang sudah berlalu, walaupun sudah berlalu namun ini sangat penting untuk kita ketahui seperti itu. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.